Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UAS bagian 2, di mana pada learning saya memilih algoritma KNN. Algoritma KNN ini saya gunakan untuk mengklasifikasi bunga iris yang diimplementasiin dengan library scikit-learn. Jadi tujuan utamanya itu untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi jenis bunga berdasarkan panjang dan lebar dari bagian sepal dan petal bunga. Kemudian untuk tujuan programnya itu terdapat beberapa tujuan program. Yang pertama itu dia dapat melatih sebuah model KNN berdasarkan data yang tersedia. Kemudian dia dapat mengevaluasi seberapa akurat dan model dalam memprediksi jenis bunga berdasarkan data tes. Kemudian dia itu mencoba memprediksi data baru, yaitu bunga yang belum ada di dataset. Dan terakhir, outputnya ini dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah pembacaan data. Kemudian dataset yang saya gunakan di sini yaitu iris.data.csv, di mana dataset ini saya download dari Kaggle yang berisikan 150 data bunga iris yang memiliki 4 fitur, di mana 4 fitur ini adalah panjang sepal, lebar sepal, kemudian panjang petal dan lebar petal. Kemudian di sini uh, terdapat label juga berupa nama spesies, yaitu spesies Iris setosa, kemudian Iris versicolor dan Iris virginica. Langsung aja ke source code-nya, di mana di sini saya menggunakan beberapa library. Terdapat NumPy dan Pandas itu digunakan untuk memproses data, kemudian Matplotlib dan Seaborn ini untuk memvisualisasikan grafik. Lalu ada standar scaler di sini untuk normalisasi data, dan trend test split di sini untuk membagi dataset. Neighbor classifier di sini untuk algoritma klasifikasi utama, dan akurasi skor untuk menghitung akurasi model. Kemudian di sini adalah bagian untuk memuat dataset. Setelah mengimpor, di sini digunakan untuk membaca dataset iris menggunakan pandas.read.cv. Dataset ini saya ambil dari Kaggle yang tadi, yang berisi 150 bunga iris. Kemudian di sini pemberian nama kolom, karena file aslinya tidak memiliki header, jadi saya beri nama kolom secara manual, yaitu kolom-kolomnya ini adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Ini yang X ini merupakan 4 fitur tadi. Kemudian yang Y ini merupakan jenis bunganya itu atau spesies bunganya. Kemudian pada normalisasi data, supaya perhitungan jaraknya lebih adil, jadi data fitur saya normalisasi menggunakan standar scaler.
Standar scalar ini penting karena KNN ini menggunakan jarak antar data, dan kalau skala datanya berbeda-beda, hasilnya bisa bias. Kemudian split data training test. Di sini datanya kemudian saya bagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian pada bagian inisialisasi dan training model, di sini saya membuat KNN dengan nilai K sama dengan 5, yang artinya itu model ini akan melihat 5 tetangga terdekat untuk memutuskan prediksi kelasnya. Jadi model ini kemudian saya latih menggunakan dot fit, fungsi dot fit ini. Kemudian pada bagian prediksi dan evaluasi, setelah dilatih model ini saya uji pada data testing yang menggunakan fungsi dot predict untuk memprediksi data test. Lalu dibandingkan hasilnya dengan label yang aslinya. Jadi akurasi dari prediksi dihitung menggunakan akurasi skor. Kemudian dari sini kita ini bisa tahu bahwa seberapa baik performa model kita. Kemudian pada bagian prediksi data baru. Jadi di sini saya mencoba satu sampel baru, yaitu menggunakan fitur dari bunga yang tadi, 4 fitur tadi. Jadi data ini saya normalisasi dulu, lalu saya masukkan ke model untuk diprediksi. Jadi model ini akan memberikan output berupa prediksi spesies dari bunga tersebut. Jadi outputnya ntar bisa diprediksi bahwa ini merupakan bunga apa. Kemudian untuk bagian visualisasinya, di sini akan membuat grafik menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Jadi grafik ini menampilkan dua fitur, yaitu panjang dan lebar petal dari data test. Jadi warna menunjukkan label asli dan bentuk marker menunjukkan prediksi dari model. Jadi jika warna dan bentuknya sama berarti prediksinya benar. Kemudian di sini saya juga menambahkan tanda X besar yang berwarna merah yang nunjukin itu bahwa posisi bunga baru yang saya prediksi tadi, yaitu sampel yang ingin diprediksi tadi itu, yang membantu melihat bahwa apakah bunga itu memang berada di kelompok yang sama dengan prediksinya hasilnya. Di sini saya run aja kodenya. Nah, jadi output pertama yang keluar itu file iris-data.csv berhasil dimuat, yang menandakan bahwa file dataset ini berhasil ditemukan dan dibaca oleh program. Kemudian hasil ukuran data training set dan ukuran test set, yang artinya dari 150 data bunga ini 120-nya digunakan untuk melatih model dan 30-nya ini digunakan untuk menguji prediksi model. Kemudian di sini ada hasil prediksinya.
dari hasil prediksi ini kita bisa membandingkan secara langsung antara hasil prediksi dengan label yang sebenarnya. Kemudian di sini ada akurasi 1.0.1.000, yang berarti angka ini nunjukin bahwa model ini berhasil memprediksi semua dataset dengan benar. Jadi nilai akurasinya itu 1.0 atau 100%, yang menunjukkan performanya ini sangat baik. Kemudian di sini ada prediksi sampel baru. Di sini ada fitur dari sampel barunya, yaitu 4 fitur tadi, yaitu panjang, lebar, petal, dan sepal. Jadi hasil dari outputnya itu menunjukkan bahwa prediksi spesies dari sampel baru ini menunjukkan bahwa sampel ini merupakan sampel dari Iris setosa. Kemudian pada grafiknya menampilkan hasil dari klasifikasi yang menunjukkan data testing berdasarkan 2 fitur, yaitu panjang dan lebar petal, di mana warna pada titik mewakilkan spesies dari bunga irisnya, sedangkan untuk bentuk simbolnya itu mewakilkan hasil prediksi model. Kemudian ada sampel X ini merupakan hasil dari sampel baru yang ingin diprediksi, yaitu tadi itu Iris setosa. Jadi dari output program ini kita bisa tahu bahwa dataset bisa dimuat dan diproses, habis itu model dilatih dengan sukses, kemudian hasil prediksinya akurat dan dapat kita lihat melalui grafik yang divisualisasikan melalui grafik. Mungkin sekian penjelasan mengenai UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.